Malam Jumat atau malam Kamis itu rumah aku itu didatangi sama ada 3 orang pakai baju biasa tapi bilangnya itu kepolisian ya, Kapolda apa Kapolsek mau bertemu dengan Cynthia Cernaya ini besok katanya iya 2019 akhir kalau nggak salah itu aku ditawari oleh salah satu stan timnya Jackie Chan. Mau nggak Cynthia ini bermain di Marvel gitu kan, di core timnya Marvel gitu. Bersyukur banget gitu, alhamdulillahnya aku bisa di core timnya Marvel film Shang-Chi itu ya. Awalnya tuh digangguin, kayak ya mungkin yang nggak tahu lah ya namanya anak-anak gitu kan yang masih sekolah gitu. Pernah tuh ada ditinju-tinju sampai biru ininya. Begini, begitu ini kan aku nggak hadir di situ. Aku sebenarnya ada di mobil itu kan, tapi aku nggak turun gitu kan. Tapi kakakku tuh ada dan tim aku tuh ada di situ. Jadi langsung mereka begini, jadi ini ya semua terbukti ya bahwa Cynthia Cernaya ini palsu, bohong, nggak datang nggak datang, nggak nepatin janji. Kita udah capek-capek ke Lampung, ini katanya tuh kan gitu-gitu. Jadi ya yang tertera itu di sosial media semuanya tuh begitu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sawadikap. Wih, kalau kemarin mah dari Malaysia ya? Bukan dari Thailand ya? Yang kalah itu. Ngebahas itu. Ada Cynthia Cernaya. Thank you loh, udah mampir ke sini. Iya. Gue tuh penasaran, suka ngeliat lu di Facebook, di Instagram, di TikTok, sama di mana lagi? Pokoknya di segala macam. YouTube dong. Ya di YouTube juga kan. Iya. Itu sering ninju kayak gitu segala macam. Sorry, boleh nggak sih lihat tangannya? Mau lihat? Awas. Mas ada yang keluar nggak? Ini beneran tangannya? Iya beneran dong. Gila sih men, ini beneran sih men. Iya beneran sih. Sumpah sih ini kalau gue jadi minor di tangan laki. Biasanya kalau tangan-tangan laki itu kan tangan-tangan yang keras gitu kan, kerja keras. Ini kayaknya kalau gue kebalik. Tapi kalau Naya itu panggil apa? Cynthia, Chandra atau Naya? Boleh Cynthia, boleh Naya. Tapi kalau misalkan keluarga itu biasa manggil Naya. Kalau pacar? Punya pacar nggak sih? Kenapa? Privasi ya. Oh, privasi. Nggak boleh? Nggak boleh dipublish atau nggak boleh pacaran atau memang pantangan? Bukan. Tapi nggak boleh jawab. Boleh jawab. Kenapa? Takutnya ini ya, yang lainnya pada kabur ya? Nggak begitu juga ya. Karena biasanya kalau public figure kayak gitu. Iya, tapi aku sih enggak sih. Kalau untuk privasi itu, kalau untuk hal yang begitu itu privasi aja gitu maksudnya. Berarti memang ternyata masih jomblo guys. Kau dibantuin. Tapi kalau ikut silat sendiri, silat kan? Silat, benar. Kenapa milih silat? Karena memang dari awalnya itu kakek dulu itu kebetulan guru besar pencak silat Patisan Siliwangi. Tahu nggak di Cukubalak? Cukubalak itu kalau nggak salah di Pesibar bukan? Tanggamus. Tanggamus. Itu masih masuk Tanggamus ya? Iya. Pantai kan? Pesawaran apa? Iya, Pesawaran. Pokoknya banyak pantai ya? Enggak, malah di gunung. Oh, di gunung. Kalau aku punya teman di sana itu di pantai. Oh, gitu. Jadi ya guru besar di sana. Iya, Cukubalak. Terus? Ya kebetulan kan kakek tuh, jadi ya diperkenalkannya itu ya pasti pencaksilat juga dong gitu. Jadi diperkenalkan dasar-dasarnya gitu. Jadi ya sampai kakek meninggal juga gitu kan. Sampai ini sih masih ngejalanin tapi ya masih cuma dasar-dasarnya. Sampai ketemu dengan Master Agus. Nah itulah dia baru dimantapkan. Berarti basicnya adalah turun dari kakek, terus dikenalkan dengan pencaksilat, akhirnya ikut pencaksilat gitu. Tapi kan sekolah nih kan, artinya kan waktu itu sempat ada eskul lain dong. Biasa kalau di sekolah-sekolah itu ada eskul karate, taekwondo, selain pencaksilat ya bela diri gitu. Kebetulan sih waktu itu sekolahnya itu di madrasah, jadinya ekskul yang seperti itu nggak ada. Jadi hanya seperti apa ya, madrasah kayak, aduh aku lupa namanya, Mukodimah, bukan Mukodimah. Apa tuh? Kayak
ceramah-ceramah gitu loh. Jadi ekskulnya hanya itu kebetulan. Jadi untuk bela diri belum ada. Iya, tapi memang biasanya kalau di madrasah pasti memang identiknya dengan apa, bela diri lokal gitu kan. Iya, benar. Kayak macam-macam sebenarnya pencak silat juga ada banyak ya. Ada banyak ya. Yang aku tahu tuh ada SHT, Harimau Utara. Kok Harimau Utara? Utara nggak masuk, belum masuk ya. Tapi kan bagian dari part of pencak silat dong. Iya, tapi kan? Itu kayak seperti ini loh, Mas Ragus itu memang meng-create sendiri Harimau Utara itu gitu. Jadi memang untuk masih keluarga, belum untuk umum. Oh, belum untuk umum. Iya. Terus kayak tapak suci. Tapak suci. Itu maksudnya pencak silat juga kan? Iya. Terus kayak Kerasakti. Iya, Merpati Putih. Merpati Putih, kayak nama bandnya. Iya. Akhirnya dari situ suka, memang dari dulu memang apa, dari kecil memang suka berantem apa gimana? Enggak, justru ya kalau Pandi mau tahu. Dari kecil itu memang aku tuh ini loh, apa kayak pendiam, terus itu juga ya main-main sama temen, tapi kayak banyak pendiamnya lah, dan juga dulu itu apa ya, bisa dibilang lemot lewat gitu loh. Apa maksudnya lemot secara fisik? Bukan lemot secara fisik, maksudnya kalau misalkan jalan itu kayak lemes-lemesan gitu. Iya, maksudnya bukan lemes-lemes lah, itu emang ya cewek ya begitu gitu kan. Emang lu mau gimana, cewek tuh mau ngerandang apa gimana gitu. Kayak lemah gemulai gitu. Iya begitu. Tapi ini nggak tertarik ikut-ikut nari gitu nggak, kan katanya waktu dulu sempet ini nih. Iya, sempet nari apa? Nari, tau nggak lagu Dudi Dam Dam? Dudi Dam Dam, Dudi gitu. Itu nari gimana sih? Itu masih nggak gimana gerakannya? Lupa sih. Dudi Dam Dam. Dudi nggak salah gitu. Itu bukan nari, namanya dada. Tapi beneran ada kakinya juga, ada gerakan kakinya gitu kan. Jadi dulu itu ya namanya di tempat kita di rumah itu. 17 Agustus, iya benar. Tampil gitu ya. Ada lampu kelap-kelip tuh, ya kan? Iya. Tapi ya pakai pakaiannya ya begitulah ya, rame banget ya. Iya. Enggak ikut tari tradisional. Tari tradisional kayaknya waktu itu sempet pernah mau itu di sekolah waktu lulusan SD. Itu lagu Cindai kalau nggak salah. Aduh, lagu apa? Cindai. Cindai mana? Lagu Melayu ya. Iya, Melayu. Itu lagunya siapa? Coba yang tahu di komentar ya, tulis di kolom komentar ya. Dan kayak YouTuber. Satu tahu nggak, nanti ini kan namanya itu. Nanti gue transfer 50.000 kalau ingat. Itu. Iya. Jadi itu. Iya, itu dulu. Tapi itu maksudnya tradisional ya? Berarti pakai pakaian adat dong? Pakai kebaya, pakai baju kebaya. Tapi seperti waktu itu ini enggak ya, ditayangin atau enggak itu kurang tahu gitu. Tapi sempet ikut. Tapi zaman itu belum ada dong kayak live kayak zaman sekarang. Iya, nggak ada, kamera aja belum ada kamera gitu belum kan. Ada kamera tuh Sony Ericsson. Ingat banget zaman dulu. Handphone cuman ya masih 3GP ya. Iya. Aduh, 3GP lagi. Tapi udah akhirnya SMA tuh ikut konstan, udah mulai konsisten di dunia SMA. pencak silat atau iya benar. Kayak mut-mutan anak-anak? Enggak, memang konsisten dari kelas 2 SMA itu konsisten bener, itu ikut sama master kan. Itu ya dididik awalnya tuh ya karena kan zaman dulu cuma dasar-dasarnya aja. Jadi kita kayak mengulang lagi gitu untuk latihannya. Terus kayak sempat ada titik ini nggak males gitu pada saat pasti ada awal-awal itu pasti ada ya, karena mengulang lagi itu memang lebih susah banget daripada kita dari awal udah ini kita jalan terus, itu ini lebih enak lah gitu ya. Tapi kalau mengulang lagi tuh awal-awal itu pastinya aduh capek banget sih ini latihan gitu kan. Memang awal-awal ada rasa jenuh, bosen, latihan-latihan ini terus jurus yang diulang-ulang terus itu kan pasti ada rasa bosen dong. Ya itu tuh ada rasa itu, tapi karena apa ya mengingat kita itu, aduh kalau begini-begini terus intinya kayak mau jadi apa, terus itu gimana cara untuk kita self defense kita gitu kan, untuk membela diri kita gitu gimana. Jadi itulah timbul motivasi, ya udah jalan terus mentalnya kita kuatin gitu. Nah itulah ya sampai sekarang. Nah, terus motivasinya waktu pas ikut bela diri itu apakah benar-benar
pure untuk ngelatih yang tadinya letoy itu, ataukah memang fokus memang nanti kalau ada yang rese sama gua beri gitu, ya? Ataukah memang biasanya kan ada anak-anak sekolah itu biasanya fokus ikut ini deh, misalkan bela diri nanti biar gua dapat prestasi, terus biar piagam nanti supaya gua kuliahnya dapat beasiswa, apa gimana kalau Naya sendiri? Kalau aku sendiri sih itu awalnya motivasinya dari ini, ada yang gangguin. Ya benar. Ada yang gangguin. Kan namanya ya lemot letoy yang apa sih? Masih ingat nggak siapa namanya yang gangguin? Masih, tapi nggak bisa jawab di sini. Lu nih yang gangguin, kalau yang gangguin Naya ya. Yang gangguin Naya nih, ingat nih. Nih orangnya. Lo lewatin dulu masternya. Lewatin gue. Kirain. Ya kan gak mungkin lewatin masternya dulu loh. Jangan masternya terlalu. Adek saya aja, adek saya. Siapa namanya? Anjay. Anjas ya namanya. Anjas, bintang. Terus sekarang ya yang udah lah ya. Iya, yang udah. Pokoknya intinya gitu, motivasinya itu karena ya awalnya tuh digangguin. Kayak ya mungkin yang nggak tahu lah ya, namanya anak-anak gitu kan ya. Yang masih sekolah gitu. Pernah tuh ada ditinju-tinju sampai biru ininya, biru. Ada bekasnya. Kalau misalkan zaman sekarang mau divisum ya bisa. Betul, divisum. Iya, cuman ya karena itu ya udahlah. Jadi termotivasi tuh ya jadi harus ini dulu memperkuat diri dulu gitu kan. Sambil kita bisa self defense gitu. Separah apa waktu itu yang digangguin sama orang itu ke kamu? Ingat nggak? Enggak sih, sebenarnya cuma bercanda sebenarnya. Tapi bercanda sampai biru. Iya, itu dia. Itu kayak gitu-gitulah. Terus akhirnya dendam. Dendam kesumat. Iya. Itu yang membangkitkan akhirnya seorang Cynthia Chandranaya. Iya, gitu. Bela diri. Sebenarnya awal motivasinya itu, tapi lama-kelamaan nggak tahu kenapa badan ini kayak gerakannya itu kayak enak juga ya mainnya gitu kan, lama-lama latihan harimau tara ini jadi hobi jadinya, jadi timbul hobi gitu kan. Jadi yang itu udah hilang gitu kan, motivasi yang itu mau balas dendam dan segala macam itu udah hilang, jadi timbulnya hobi, jadi gerakannya itu enak banget gitu, jadi kayak aktif badan ini, jadi nggak letoy-letoy lagi, nggak lemah gemulai lagi, jadi nagih gitu. Ya. Iya benar, sama kayak orang kalau udah jatuh cinta gitu ya, bucin. Sekali ketemu ya sering ketemu bucin ya Pak. Kalau ini bucinnya dengan bucin bela diri, hal yang positif. Benar. Tapi waktu itu ini nggak ketemu dengan Master Agus waktu itu ceritanya gimana? Apakah lagi memang waktu itu Master Agus ngajar di sekolah itu atau kayak gimana sebetulnya? Pertama kali ketemu sama. Tanya dulu, boleh nggak? Tanya dulu. Oke. Saya di belakangnya ada manajer. Iya. Kita di ODP, orang dalam pantauan. Terus. Iya. Jadi awal mula itu memang kakakku, karena kakakku menikah dengan Mas Agus, jadi ya sudah deh, jadi ya memang kalau kakak ipar jago bela diri kan, buat apa gitu kan, sangat disayangkan, jadi kita belajar dengan kakak ipar. Iya, latihannya sering ketemu, ya kan, tidak bayar iuran, gratis. Itu yang paling penting, ya kan, karena kalau kita ikut latihan di training camp kayak gitu kan, pasti bayar iuran dong. Per bulan berapa? 500.000 ya Pak. Tapi kan kalau sama kakak sendiri kan konstan, terus setiap hari ketemu, makanya mungkin itu deh yang ngebedain Naya dengan anak-anak yang lainnya, karena mungkin intensitas latihan itu lebih banyak juga waktunya gitu ya. Iya. Dan juga saat itu juga gitu aku diperkenalkan dengan master juga itu acting. Buat short movie gitu kan. Jadi aku tuh sama sekali nol banget actingnya, nggak tahu apa-apa tentang gimana ini bikin syuting film gitu kan, nol sama sekali. Aku nggak tahu, tapi aku memang suka banget nonton film gitu kan, suka banget sama film-film action, film-film horor, sama thriller juga. Suka banget. Suka banget juga. Jadi Master Agus ini memotivasi kita juga itu melalui film-film kita kalau misalkan bahasa kita kita dijejelin ya. Oh, dijejelin. Di brainstorm. Iya. Di brainwash. Ya, nonton film. Jadi termotivasi. Iya, benar. Jadi iya benar jahat banget bahasanya.
Jadi kita dimasuk-masukin film-film action, Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen, oh ya pokoknya semuanya, Tony Jaa, Scott Adkins segala macam semuanya. Sawadikap gitu ya. Iya, terus. Iya, pokoknya semuanya itu kita itu harus nonton gitu. Ini gitu. Tapi emang kitanya juga suka nonton gitu kan. Jadi ya setelah nonton itu jadi kita juga ayo kita ini master menyerukan kita semuanya untuk ayo kita bikin short movie gitu. Jadi ya tapi aku nggak bisa acting, tapi ya udah kita belajar disitulah gitu kan, dilatih acting, dilatih bagaimana caranya berkoreografi gitu kan ya. Nah dari situ pelan-pelan alhamdulillah sampai sekarang gitu. Iya, sampai terakhir gue ngeliat instastory-nya Do ini cuy, baru pulang dari Malaysia. Tadi kita udah sempat ngomong di awal ya. Iya. Itu di Malaysia ngapain? Promo film. Iya. Sebenarnya itu yang kedua kali ke Malaysia. Yang pertama kalinya itu aku syuting film. Syuting film di Malaysia, judulnya itu 712. Film yang sama? Iya, film yang sama ya kan. Pertama syuting. Nah, yang kedua ini yang baru pulang ini itu promo filmnya. Sembari malam gala gitulah, gala primer. Gala primer di sana. Gimana di sana? Wah, luar biasa. Antusiasnya luar biasa juga gitu ya. Dan juga itu kalau Pandi mau tahu itu di sana itu di film itu aku tuh sama ada pemeran utama dari Malaysianya itu satu maksudnya pertama kali itu heroin di film itu. Heroin itu maksudnya apa? Ya maksudnya itu apa ya? Pahlawan wanita. Oh, Wonder Woman. Wonder Woman juga. Kalau di Indonesia itu R.A. Kartini, wah. Kalau di Malaysia namanya heroin. Bukan di Malaysia, maksudnya semua. Oh iya. Secara emang gue aja ya, kosa katanya bodoh ya. Secara generalnya heroin gitu kan ya. Nah, ya itu satu-satunya film yang heroin. Kebanyakan film-film itu pemeran utamanya, aktor utamanya itu cowok. Di sana tuh, semua film Malaysia. Iya. Keren. Nah itu baru. Nah maka dari itu baru pertama itulah yang mengusung heroin gitu kan. Nah di situ aku sama pemeran utama dari Malaysia itu, cewek itu gitu kan, yang heroin yang tentang penculikan gitu. Oke. Jadi aku tuh temennya ini yang pemeran utama ini. Nah pemeran utama ini punya keponakan. Spoiler nih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena udah ini, makanya aku harus tahu nih. Ya keponakannya temen aku ini punya keponakannya ini diculik. Nah penculiknya itu master. Oh jadi master juga ikut? Iya, master juga ada syuting juga. Ikut juga syuting. Nah ya, Anjas? Iya, enggak. Belum. Ntar akan berarti. Next project ya. Next project iya. Itu gimana bisa sampai ke industri perfilman Malaysia? Ya awalnya sih sebelum ke Malaysia kita juga ada di industri Indonesia juga ada. Betul. Kalau gua nggak sempet salah lihat waktu itu pernah juga ngisi di Marvel. Iya, itu luar ya, itu bukan Indonesia. Iya, maksudnya udah sampai ke... Iya, alhamdulillah. Aduh, gue pertanyaannya lompat-lompat, tapi gue penasaran. Iya. Itu gimana? Jadi gini ya, aku urutin dulu ya. Iya, aku urutin dulu ya, boleh ya. Jadi awalnya itu, pertama kali itu di tahun 2018. Syutingnya 2017 apa 2018 ya? 2017 kalau nggak salah. Nah, itu syuting aku di... dengan Hanung Bramantyo, sutradara Mas Hanung Bramantyo, itu aku di film Benyamin Biang Kerok, Benyamin 1-2 dengan Mas Reza Rahardian. Nah itu di situ aku berperan sebagai macan di situ, jadi kayak manusia macan gitulah ya, bukan manis cantik ya. Iya, bukan mama cantik juga dong, namanya anak. Terus. Ya, jadi di situ aku berperan sebagai macan. Nah di situ juga aku ada tendang guci ya, yang guci segede gaban. Aku tendang juga di situ ada. Alhamdulillahnya juga di situ aku performnya ya lumayan lah gitu. Kalau menurut aku lumayan. Aku bisa lebih lagi gitu. Nah setelah itu aku juga di tahun 2019 kalau nggak salah itu aku juga bermain film juga dengan sutradaranya Mas Rizal Mantovani. Nah itu film Elang judulnya, tapi belum tayang. Mungkin akan tayang entah kapan lah ya. Pokoknya di situ aku sebagai Anissa kalau nggak salah ya, Anissa. Di situ juga aku juga ada ya fight pastinya itu.
apa tuh namanya? Golden Fight-nya itu Golden di situ. Fight. Oke. Terus di tahun 2019 kan, terus tahun 2020 itu 2019 akhir kalau nggak salah itu aku ditawari oleh salah satu stan timnya Jackie Chan, namanya Andy Chung. Nah dia ini koordinasi choreo fighting ya. Jadi awalnya itu kita memang banyak tawaran saat itu ya, 2018 2019 itu banyak tawaran alhamdulillahnya. Tapi ya tahu sendiri kan, banyak yang PHP sana sini ya. Betul. Masih sekedar omongan. Yeah. Nah, di akhir tahun itulah, di akhir tahun 2019 itulah saat itu ada tawaran, katanya itu mau nggak Cynthia ini, pakai bahasa Inggris ya tentunya, mau nggak Cynthia ini bermain di Marvel gitu kan, di core timnya Marvel gitu. Hah, ini beneran? Bercanda mungkin gitu kan, bohongin kita mungkin, karena kan kebanyakan PHP gitu. Jadi sebenarnya kita ladenin, tapi masih ada rasa kayak gimana ya, mungkin bohong, ini mah Marvel loh, masa iya sih gitu kan. Kita ini anak daerah loh. Kayak kaget gitu. Iya, kaget dan nggak percaya. Iya, kita siapa? Marvel. Kita juga anak daerah. Marvelnya Marvel Siahaan lagi. Marcel ya. Itu Marcel. Oke. Terus. Oke, setelah itu mungkin ngerasa Andy Chung-nya itu kayak ngerasa kita ini kayak cuma malesan jawabnya gitu kan, atau kayak gimana. Jadi kamu ini nggak percaya ya sama saya ya, langsung bilang kayak gitu. Ya udah kalau memang nggak percaya, ayo kita video call katanya gitu kan. Langsung video call. Saat video call, wah langsung kitanya oh iya gitu kan. Terus itu kita itu masih ini juga masih kayak nggak percaya dan kayak gimana gitu kan. Jadi kata aku tuh, jadi sebenarnya kamu ini mau apa enggak? Kalau mau, aku langsung buat resume untuk kamu berangkat ke Sydney sekarang juga gitu katanya. Syutingnya di Sydney? Iya, karena syutingnya di Sydney. Jadi setelah itu, tapi boleh nggak kita minta waktu 3 hari katanya. Kata kita kan, karena kita masih mau mikir-mikir ini mencerna gitu kan ya, ini beneran atau enggak. Setelah itu nggak bisa katanya tuh, nggak bisa, saya tunggu kamu secepatnya. Pokoknya besok pagi saya mau jawaban kamu gitu kan. Jadi aduh, ini beneran ya? Jadi kita inilah rebukan diskusi pastinya sama satu tim itu. Ini beneran nggak ya? Terus aku telepon ada kakak angkat aku di Jakarta. Jadi gimana? Ya itu Marvel loh, Nay. Kamu ini langsung aja terima ambil kayak gitu kan. Jadi ya sudah deh, setelah itu yaudah bismillah nih, kita yuk rembukan ini. Bismillahirrahmanirrahim, ayo kita terima ini, mudah-mudahan hasilnya bagus juga gitu kan, bukan PHP gitu kan. Udah alhamdulillah langsung kita jawab itu pertanyaannya itu kan. Tawarannya itu kita jawab, yaudah kita mau langsung cepet. Mereka itu kalau aku udah bekerja sama dengan ini industri Indonesia sama industri luar ya, industri Indonesia sama industri luar itu memang mereka tuh kerjanya cepet banget. Udah begitu itu langsung aku di tanggal kalau nggak salah 7 Januari langsung berangkat ke Sydney. Prosesnya secepat itu? Secepat itu. Nyangka nggak? Nggak sebenarnya. Terus di sana itu alhamdulillah ya Allah. Aku ngebayanginnya aja masih jangan nyakar saya, jangan. Enggak. Jadi aku ngebayanginnya aja tuh kayak ya Allah bersyukur banget gitu, alhamdulillahnya aku bisa di core timnya Marvel film Shang-Chi itu ya luar biasa banget. Di situ banyak banget orang-orang hebat. Salah satunya orang-orang timnya Mongol, ada dari Mongol itu tim yang produksi Mulan. Komedi bukan? Bukan, orang dari Mongolia ya. Jadi dia ini memproduksi Mulan, tahu ya? Iya, Mulan, film Mulan ya. Jadi Mulan timnya, bukan, iya Mulan. Timnya Marvel juga. Iya, jadi kan yang archery yang di atas kuda itu, suka banget itu emang luar biasa hebat semua tuh orang-orangnya. Dan juga ada dari pencaksilat juga ada yang tapi dari Hong Kong itu kan, terus juga ada dari Korea, dari Jepang, dari Laos, pokoknya di sana itu banyak dari berbagai negara gitu kan di sana. Nah, aku itu salah satunya gitu. Dari Indonesia satu sendiri gitu kan. Dan dari Lampung lagi. Dan Lampung lagi. Jadi dari Lampung tuh bukan cuma jalan, nggak cuma jalan jelek doang, men. Lu jangan meng-highlight itu loh. Ya itu bener sih ya. Itu benar Pak, terus Pak.
biar makin bagus, maksudnya infrastrukturnya bagus, anak-anak mudanya itu lebih produktif lagi, lebih kreatif lagi, jadi akan ada banyak lagi orang-orang seperti Nayan nih bisa lebih semangat gitu dong. Gitu. Iya, orang-orang Lampung ini hebat-hebat, pinter-pinter. Sumpah. Kreatif tau nggak? Waduh, nggak nyangka sih. Sebenarnya kayak film KKN itu salah satu juga Mas Awi Suryadi itu kan yang produsernya produser atau apa itulah sutradaranya dari KKN yang sempat meledak gitu kan filmnya itu dari Lampung men. Dan dia juga udah sempet chatting-chattingan Mas Awi main dong kesini. Kalau main Lampung main kesini, ya kan gitu. Terus terus itu. Aku juga ketemu dengan aktor favorit aku juga. Siapa itu? Mau tau nggak? Joe Taslim. Wah, aku dong itu. Bukan. Head and Shoulders. Terus. Ini siapa sih? Lupa. Tony Long. Tony Long itu apa ya, aku lihat itu memang sangat-sangat humble banget orangnya. Humble goreng. Jadi kalau ketemu itu senyum gitu kan, pokoknya lembut, humble. Terus juga si Mulyu juga pemeran utamanya dari. Wah, itu sangat disayangkan, aku nggak bisa foto. Greget. Aku nggak bisa foto, sayang banget karena di sana itu dilarang banget. Kalau misalkan kita buka handphone dan foto-foto itu langsung di out. Iya sih, bener karena pasti khawatir bocorkan production sebesar itu. Benar. Dan memang budgetingnya juga bukan budgeting yang bukan 1M 2M lagi udah. Kayak waktu itu jadi apa? Aku pengkoreo juga, stand performer dan juga stand double-nya dari adiknya Sangchi ini, Xialing. Nah, Xialing ini Meng-er namanya, nama aslinya Meng-er. Dan juga aku juga di sana juga ketemu Aquafina juga. Iya. Aquafina tahu nggak? Nggak tahu. Oh iya, satu hal ini aku di sana juga nggak cuma begitu. Oh, Pandi ya? Oh, yang itu. Yaudah datang, ayo sini masuk gitu kan? Nggak bisa begitu. Jadi mereka juga di sana itu kayak ada pengujian juga. Jadi aku di sana kan mayoritas Chinese karena memang filmnya kan Sangchi Chinese. Jadi di sana ada kayak master kungfu lah, master kungfu. Nah aku tuh dicoba dulu di sana. Dites, iya. Aku tuh dites dulu di sana. Jadi aku tuh di sana juga heboh juga, maksudnya sempet heboh juga katanya. Oh ini Cynthia yang tenaga dalamnya ini ya katanya. Kalau di sana kalau itu tuh namanya Ci ya. Ini yang Ci-nya kuat itu ya ini. Coba katanya itu kan. Jadi aku ini yaudah jadi aku suruh pukul. Awalnya suruh tendang. Tendang. Coba kamu tendang saya katanya tuh. Ini beneran nggak apa-apa. Aku kan ya namanya orang tua loh. Ini yaudah aku tendang dulu pelan-pelan. Enggak, kuatin. Minta kuat. Jadi yaudah aku serius tuh. Langsung aku langsung kuat, langsung tendang ininya. Wah, ya bagus. Cik, kamu hebat katanya. Jadi pakai bahasa Cicungko itu ya. Tapi ada translatornya, dia ngasih tahu katanya, "Oh, kamu hebat," katanya tuh gini. Jadi ya udah dipersilakan masuk dah tuh. Layak lah ya. Layak untuk bisa berada di produksi yang sebesar itu. Benar. Karena memang bukan orang sembarangan, cuy. Iya, benar. Iyalah, gokil loh. Tapi kan kalau ini memang terbukti kualitasnya. Tapi waktu itu saking viralnya Naya, waktu itu kalau nggak salah sempat menghebohkan jagat persosmedan di tahun berapa ya? Dari 2018 ke 2019 waktu itu yang sempat kalau 2020 itu aku baru pulang dari Sydney itu. Ya itu kan masih COVID, masih melambung tinggi. Nah, itu aku juga itu aku produksi itu sebenarnya masih produksi Marvel itu masih berjalan, tapi kan karena COVID, jadi semuanya tuh semua yang ini keproduksi itu timnya itu semua dipulangkan ke negara masing-masingnya. Jeda itu kan? Iya. Jadi aku pulang tuh, aku juga tuh. Terus nggak lama itu aku inget banget sih, itu bulan Agustus. Itu bulan Agustusnya itu yang katanya heboh itu, memang lagi hebohnya itu ya. Itulah. Nah itu waktu itu sebenarnya kejadiannya gimana tuh? Momen itu tuh rame banget dan aku tuh sebetulnya nggak seberapa begitu ngikutin ya. Bener. Cuma kalau aku sebagai orang awam waktu itu karena ngelihat ini sebenarnya antar bela diri waktu itu sempat bingung kok sama-sama bela diri ribut sih ada apa gitu aku ngeliatnya. Lalu kemudian juga sampai se-viral ini dan waktu itu juga
media menurut gua podcast terbesar ya waktu itu sempet ngangkat juga isunya kan, waktu itu Om Ded kan sempet ngangkat juga kalau nggak salah waktu itu. Sebenarnya what happened? Jadi begini ceritanya ya, dimulai dari awal aku ya biasa sih, aku kan memang bikin konten gitu kan, dan juga memang ya sama, maksudnya itu aku tuh sebenarnya untuk saling mengingatkan dan juga saling apa ya, awalnya pokoknya intinya aku tuh bikin konten dan itu aku cuman ngambil dari konten luar. Maksudnya itu di video itu tuh ada aku tuh bilang kalau misalkan kita jago di dalam kita bilang aja ya, kita jago di dalam ring, kita jago di dalam apa namanya tuh, octagon, stage gitulah, pokoknya semuanya itu kita jago, belum tentu di luar juga jago gitu kan ya, karena di luar itu beda gitu kan, karena ya banyak hal gitu, ada yang pakai kayu, ada yang pakai senjata, apa aja gitu. Nah, nggak ada wasit, nggak ada apa sih tuh yang pokoknya ada tank gitu kan, ada waktunya, belnya, nggak ada, pokoknya random aja gitu lah. Ya, street fight gitu kan kalau di luar. Nah, itu mungkin pihak-pihak yang sana itu tidak terima lah kalau misalkan dibilang itu aku itu mendiskreditkan bela diri itu gitu. Bela diri ya? Pokoknya organisasi itulah gitu. Jadi aku sebenarnya kurang paham juga, karena setelah aku posting ya aku ya biasa gitu kan, kita mah biasa gitu, kita latihan lagi, kita buat konten lagi gitu, kita posting. Nah, itu aku masih belum ngeh gitu lah, masih belum ngeh. Sampai ada saat dimana aku ingat waktu itu hari Kamis kalau nggak salah, hari Kamis malam Jumat atau malam Kamis itu rumah aku itu didatangi sama ada tiga orang pakai baju biasa, tapi bilangnya itu kepolisian, pihak ngakunya 2020 bulan Agustus nih, bulan Agustus ya. Tiga orang jam berapa ke rumahnya? Jam 11-an. Siang, malam gitu kan. Jadi lu mau ngapelin lo kali. terus jadi terus itu emang aku nggak keluar karena yang keluar itu kakakku dan juga ada dari tim kami ya. Jadi ya namanya udah malam, jadi kita nggak mempersilahkan mereka untuk masuk dong gitu kan, karena ya kita ada peraturannya lah di rumah kita gitu kan. Jadi ngobrol di depan pagar itu kan. Jadi mau apa, ada kunjungan apa gitu kan ke sini. Nah, mereka bilang katanya itu kami dari kepolisian, tapi nggak pakai baju seragam ya. Kami dari kepolisian dan juga katanya di sini rumahnya Cynthia Cernaya yang lagi heboh itu ya katanya itu. Tapi pihak kepolisian itu kok nggak ini gitu, nggak notice gitu, karena nggak tahu gitu, sama-sama orang Lampung nih gitu kan, jadi kok nggak tahu kami, jadi apa sih, Kapolsek ya, Kapolda apa Kapolsek mau bertemu dengan Cynthia Cernaya ini besok katanya iya, terus? Besok mau datang ke rumah katanya gitu jam 10, aku ingatnya jam 10 pagi. Jam 10 pagi mau datang ke rumah. Hah, ada apa kok ini gitu kan, tiba-tiba Kapolda datang mau ke rumah, ada apa nih gitu kan. Jadi kita oh ya udah kalau mau itu nggak apa-apa kata kita itu kan. Jadi ya sudah, mereka pulang, terus itu kita diskusi itu di rumah itu. Wah kita ini banget gitu kan, apa kayak excited dan juga merasa dihargai atau bagaimana. Wah, seorang Cynthia Cernaya doang gitu mau didatangin sama Kapolda. Ya sudah, kita persiapkan semuanya di pagi-pagi, kita beres-beres rumah itu kan ya, namanya ini kan nyambut tamu. Ya, nyambut tamu, kita beli makanan gitu kan, nyambut tamu, dan jam 10 yang datang itu juga gitu kan, tidak ada Kapolda. Orang yang tadi malamnya datang. Iya, orang yang tadi malamnya datang. 3 orang juga. Bajunya ganti nggak dia? Nggak serius nice. Aku nggak merhatiin. Ya. Terus itu, kita ngobrol-ngobrol bentar gitu kan. Oh ya, ngobrol chit-chat ya segini. Kita foto-foto juga ada gitu kan, foto-foto juga. Terus itu, kita nanya dong, Kapoldanya mana gitu kan. Jadi, jadi masih banyak urusan Kapoldanya. Jadi meminta Cynthia untuk datang ke Kapolsek langsung itu di hari Sabtu pagi jam 8.
untuk meminta Cynthia untuk datang ke sana gitu. Oke, sebentar ku potong. Apakah pada saat dia bilang begitu, biasanya kalau secara resmi nih, kita kan negara hukum dong. Bener. Walaupun kadang-kadang, ya lu tahu sendiri lah, gue nggak mau lanjutin ya, hukumnya kayak gitulah ya. Apakah dia bawa surat resmi, surat perintah atau surat pemberitahuan kalau kita, seenggaknya walaupun jangan surat dah, undangan nih, ada undangan atau pemberitahuan gitu, suruh datang, ada bawa itu, nunjukin Tidak ada sama sekali. Jadi aku pun juga berpikir, hah? Jadi di saat itu aku bengong gitu kan. Nah, tapi kan aku sama kakakku sama tim juga di situ juga kan kita bengong. Oh iya, gitu. Kita masih polos aja gitu kan kita. Oh iya. Jadi oh yaudah ya. Jadi mereka pulang. Hari Sabtu jam 8 ya, hari Sabtu gitu. Oh iya, dan juga aku disuruh pakai baju latihan untuk datang ke sananya. Jadi langsung berpikir ini dong, tajam dong. Kok mau ketemu harus pakai baju ini latihan? Jadi mau apa ini ya? Pakai baju batik sopan formal, pejabat. Apa ini jas gitu ya? Iya. Yang menjabat 14 tahun dia. Iya. Biar aja. Iya. Terus setelah itu kita rembukan lagi gitu kan. Nah, ini ada apa kok? Ada yang janggal gitu kan. Kita tanya. Jadi kita solusinya itu kita tanya dengan hukum. Karena kita juga pengacara ya benar. Lawyer gitu kan ya. Jadi karena kita sebelumnya kita pernah diundang juga kan dengan oleh Pomal di Jakarta. Itu ada undangannya. Tuh, kan? Ada undangan resmi, ada kopnya. Ada catnya, ada tanda tangannya. Ada tanda tangannya. Waktu, kapan, benar jam, sampai baju enggak. Baju dress. Iya, tapi pas sampai di sana kita dikasih baju Pomal itu. Itu baru resmi. Itu resmi. Nah, jadi kita bingung. Nah, kita tanya dengan yang tahu hukum, pengacara itu, ini gimana? Oh, kamu kalau begini jangan mau gitu kan, jangan ikut, jangan ke sana. Nanti takutnya kita pas ke sana, nanti kamu ke sana, kamu dijebak gitu loh. Entah dijebaknya seperti apa gitu kan, kita nggak tahu. Tidak diinginkan kan kita iya, tahu. Benar. Terus setelah itu oke lah, jadi tanggal 8 Agustus, aku ingat tanggal 8 Agustus jam 8 kalau nggak salah ya, itu tahun 2020 itu pengacara itulah datang ke kantor polisi. Nah, mereka juga itu terkaget-kaget, terheran-heran gitu. Kayak judul lagu, terkejut, terheran sebab aku belum pernah kesana. Tuh kalau gitu. Apa coba? Wakanda. Terus lanjutin. Terus kaget karena banyak orang, banyak kamera, banyak media, banyak stasiun TV itu ada gitu kan. Nah, ini ada apa gitu kan? Mereka juga bingung gitu kan. Kenapa? Itu semua itu yang omong itu banyak benar. Mana Cynthia? Pokoknya banyak benar lah mulut itu ya yang berbicara gini gitulah. Yang live juga banyak juga kamera. Ini apa sih, handphone pada keluar semua. Gitu kan, gini. Kok nggak ada Cynthia-nya? Kok nggak datang Cynthia gini. Mungkin gitu ya. Kata pengacara sih gitu. Jadi ini ada apa? Kepentingan saya ke sini karena mewakili Cynthia Tjernaya untuk menghadiri undangan dari kepolisian. Betul. Katanya itu gitu karena kan. Memang kita dapat informasi itu. Untuk ketemu dengan Kapolsek. Nah, di sana gitu kan. Jadi setelah itu ya kita nggak tahu gini, pengacara nggak tahu lah. Jadi setelah itu pengacara pulang, kita ngobrol lagi, berbincang lagi, kita rembukan lagi sama pengacara. Kata pengacara gini, nah itu mereka ada organisasi yang datang, ini ramai segala macam gitu. Itu kita rembukan. Nah, kita namanya aku juga aku, master, kakak aku juga berpikiran gini, karena kita diajari sama orang tua kan harus menyambut tamu juga. Betul. Gitu kan ya. Tapi kalau dengan caranya seperti ini, ya udah kita ambil jalan tengah. Kita ambil jalan tengah, ya sudah kita ketemu, kita buat perjanjian tuh. Kita buat perjanjian, kita ketemu. Daripada itu kan pusing kan, kalau rame orang itu pusing pastinya. Nantinya mulut sini. Iya, pada inilah bincang ini dan nggak bakal ada penyelesaian. Betul. Begitu. Jadi kita ambil jalan tengah, kita ambil 5 dengan 5. Pihak kita 5, pihak sana 5 gitu untuk mencari jalan keluarnya. Jadi, nah kalau misalkan mau satu kamera, mau bawa kamera boleh, kita bawa satu kamera dan mereka juga bawa satu kamera gitu kan, untuk supaya ya
ada buktinya lah gitulah ya. Jadi gitulah kita buat untuk melakukan apa nih waktu itu 55 itu. Iya, nanti ya. Jadi kita buat perjanjian gitu ya. Sama-sama. Jadi kita buat perjanjian seperti itu, kita tulis tuh. Kita mau ketemu, tapi untuk supaya mencari jalan keluarnya itu kan kita mau ketemu, kita 5 dari kita. 5 dari kita, 5 dari kamu gitu. Terus satu kamera, kalian satu kamera. Kita ketemu di tempat latihan kita, latihan aku yang di deket UIN. Tahu nggak di daerah Sukarame dekat lapangan golf. Nah itu kan kalau kita bilangnya itu kolosium karena bentukannya itu kan bulat gitu kan ya kalau kolosium. Jadi kita apa sih ketemunya di situ karena di sana ada pilar beton itu loh. Aku kan biasa bikin konten kan di sana. Pilar beton kita tendang-tendang pilar beton itu. Nah aku tentuin tempatnya di situ. Jadi di situ di situ. Jam setengah 5 atau setengah 4 sore gitu kan kita ketemu di sana karena itu hari itu kan mereka mungkin itu kan di hari libur ya mereka kan kayaknya itu besok itu langsung pergi lagi ke Jakarta gitu jadi deh sore itu langsung sudah tuh kita kasih ke pengacara kekasih pihak mereka kita tanda tanganin juga nah aku dapat kabar dari pengacara katanya mereka oke katanya itu ya setelah itu ya sudah kita datang dengan polos setengah 4 itu kita datang memang bener-bener satu mobil 5 orang di dalam mobil itu karena sesuai dengan kesepakatan ya bener hitam di atas putih dong bener banget dah kita datang pas kita nyampe itu boom banyak orang rame orang mereka itu mungkin karena mereka sudah tahu mungkin ya jadi mereka nyebut kamera, pokoknya kamera stasiun TV ada, media sini ada, sini sana sebelah sini ada. Mereka juga ya yang kamera live mungkin ya, handphone juga ada, begini. Dari situ, loh kan perjanjiannya 5 sama 5, kok ini bisa jadi rame gini gitu kan ya. Di situ pun di perjanjian itu pun kita bilang, kalau misalkan tidak mencapai kesepakatan, kita batalkan perjanjian ini. Bunyinya. Iya, ada di situ kita bilang begitu. Jadi setelah itu aku mau turun. Jadi kata kakak aku kan selaku manajer ya. Jadi memprotek aku gitu kan. Jadi kamu jangan turun. 4 dari kami itu turun. Ke dalam kerumunan itu. 4 dari turun. Setelah itu ya itulah yang terjadi itu banyak juga itu ngoceh ini gitu kan. Mereka ngebahas mana ya intinya gitu mereka tuh minta pembuktian segala macam yang ada di video-video aku gitu kan sebenarnya ya aku melenceng dulu nih sebenarnya mereka itu nggak satu tujuan gitu loh awalnya di video itu kan katanya mendiskreditkan aku itu mendiskreditkan ini organisasi itu gitu kan cara latihan atau kayak gimana pokoknya intinya mendiskreditkan organisasi itu gitu kan ya aku udah klarifikasi aku udah jelasin juga itu karena aku mengambil dari itu dan juga mentranslate-nya karena itu kan dari luar karena bahasa Inggris jadi aku translate pakai omongan yang seperti itu gitu kan dan aku juga sudah minta maaf gitu kan kalau misalkan ada salah-salah kata dari video aku itu gitu tapi kok begitu hari itu yang di itu kan itu lain gitu yang dipermasalahkan itu lain gitu video-video aku gitu yang dipermasalahkannya aku juga jadi bingung gitu jadi setelah itu lah setelah kakakku tuh udah videoin juga mereka tapi tim sama kakakku tuh udah videoin mereka tapi ya namanya mereka juga mulutnya banyak maksudnya bukan mulutnya banyak maksudnya di sini mulut semua definisinya udah heboh lah ya, sudah hebat udah ngelebihin dari mulut tangga gitu kan artinya ya crowded lah crowded gitu kan dan mereka juga bawa media TV anjay media TV itu langsung begitu ada pokoknya aku juga report iya mungkin live report jadi mereka begini lu berapa ya jadi mereka begini begitu ini kan aku nggak hadir di situ aku sebenarnya ada di mobil itu kan tapi aku nggak turun gitu kan tapi kakakku tuh ada dan tim aku tuh ada di situ jadi langsung mereka begini jadi ini ya semua terbukti ya bahwa Cynthia Chandra ini palsu bohong nggak datang dan nggak nepatin janji kita udah capek-capek ke Lampung ini katanya tuh kan gitu
Jadi ya yang tertera itu di sosial media semuanya tuh begitu semua. Padahal kan itu udah sesuai dengan apa yang disepakati dong dalam surat tadi. Benar. Artinya itu melenceng ya? Iya, itu melenceng banget. Jadi kita juga ngelus dada, terus tuh mau marah mau kayak gimana, karena itu udah tersebar, itu udah begitu. Kita juga udah ngomong juga kalau itu tuh nggak benar gini, tapi memang omongan kita tekan. Omongan kita tuh udah nggak bisa ini lagi. Mereka tuh udah netizen Indonesia kan pasti tahu kan bagaimana. Jadi ya pastinya ada fans mereka, dan juga yang aku boleh ngomong gak nih? Yang Pandi mau tahu. Jadi setiap ada di foto aku itu, setiap yang ada di foto aku, maksudnya kayak Pandi gitu foto sama aku gitu kan frame. Ya. Satu frame foto sama aku di sosial media itu semua di DM-in. Bukan di DM-in. Itu forward. Untuk ya, apa? Untuk menjelek-jelekan aku. Untuk supaya nggak suka sama aku mungkin, untuk supaya nggak berteman lagi sama aku mungkin, nggak tahu, aku juga nggak ngerti tujuannya apa. Jadi ada, kan aku kan, kata aku tuh kan tahun 2019 itu aku bermain di film Elang, itu pemeran utamanya Ganindra Bimo. Nah itu aku ada foto dengan beliau. Nah, di DM-in oleh pihak itu tuh, di DM-in dengan Ganindra Bimo. Jadi sampai Ganindra Bimo itu nanya sama, ada tuh temen aku juga di sana, ini Cynthia kenapa katanya tuh. Malah aku terharu. Malah aku terharu kok ketawa sih. terus nggak bisa yang lain. Terus ya, jadi aku terharu. Oke. Jadi aku terharunya karena malah Mas Ganindra Bimo ini malah mengkhawatirkan ke mental aku, kesehatan aku. Dia nggak apa-apa, Cynthia-nya nggak apa-apa katanya gitu. Jadi aku alhamdulillah ya Allah, ada banyak orang lah, pokoknya banyak orang yang di sisi aku juga untuk menguatkan aku, mensupport aku juga gitu kan, untuk supaya nggak usah dengerin omongan-omongan seperti itu gitu kan, karena itu memang nggak benar gitu kan. Ya, mereka memang tujuannya lain, memang tujuannya untuk ya mungkin mau menghancurkan aku atau kayak gimana. Ya banyak juga ada kata-kata yang semakin tinggi kamu, semakin angin yang menerpa itu semakin kencang. Seperti itu. Tapi itu adalah mungkin bagian dari ujian yang tadi. Benar. Apa hikmah yang bisa diambil dari itu waktu itu? Alhamdulillah hikmahnya itu yang pertama itu dari teman-teman. Jadi teman yang sejati itu pasti menemani kita terus. Jadi yang memang kalau misalkan teman yang memang setengah-setengah, teman yang setengah-setengah pasti pergi gitu. Iya sih, memang sih kelihatan anjingnya kalau teman kayak gitu banget. Ya kan, apalagi kalau teman yang nge-WA udah cuman pinjam duit aja kan. Bingung gua, ada kenapa sih ada teman kayak gitu gua. Terus gua pura-pura enggak gua baca. Kalau online mampus lu gua gitu dong gua. Tapi maksudnya setelah dari kejadian itu pun ya mungkin itu Tuhan ngasih cobaan, dan dengan adanya kejadian itu kan artinya lebih banyak pelajaran yang bisa diambil. Terus lebih semakin dewasa mungkin dalam hal apapun lah ya. Terus apa tanggapannya tadi udah banyak sih, maksudnya apa pesan yang mau Naya sampaikan untuk orang-orang yang mungkin sampai detik ini masih ada yang kayak gitulah dalam tanda kutip. Intinya gini, jadi kalau misalkan kita itu setiap permasalahan itu pasti ada 3 pandangan. Dari pandangan dari orang-orang, pandangan diri sendiri, sama pandangan yang punya masalah itu. Jadi kita harus harus apa sih namanya itu? Harus bukan. jadi kuis ini. Kuis tebak kata bukan. Jadi kita itu harus mencerna lagi gitu kan, dari permasalahan itu bagaimana, dari pandangan yang punya masalah itu gitu. Kita harus melihat lagi dulu, lebih dalam lagi gitu. Intinya jangan cepat-cepat ngejudge. Iya benar, jangan cepat ngejudge yang memang kamu belum tahu masalah itu seperti apa. Tanya dulu, ikuti dulu perkembangan beritanya. Ya benar. Ya kalau kayak gitu benar, karena kan zaman sekarang tuh ada banyak juga netizen yang cuman baca headline doang. Iya benar. Dari apa berita yang judulnya judulnya doang. Abis itu wah
kayak gitu ya kan. Itu kan sama aja fitnah kan ya. Betul, karena fitnah lebih kejam dari siapa? Dari Pak Herman. Syuak. dari pembunuhan. Jangan usah disensor ya. Iya benar. Kan ada Herman tetangga gua. Emang Herman siapa? Belakang rumah gua. Iya benar Herman gua mah. Ya kayak gitulah. Ya semangat lah ya. Karena itu 2020 sekarang udah 2023 artinya apa namanya banyak juga hal-hal baik yang akhirnya datang juga ke Naya gitu kan, perlahan-lahan mulai nunjukin gitu kan, kayak dapat kesempatan baru, dapat hal-hal yang bisa diri kamu nanti improve lagi untuk kedepannya gitu kan. Benar-benar. Jadi ya memang kita juga di tahun 2020 itu kan saat ya banyak serangan itu sampai setahun lebih itu kan tapi kita tetap terus berjuang tetap terus latihan, kita nggak terpuruk, nggak yang seperti yang orang-orang bilang yang katanya nangis terus jadi mentalnya jadi ini gitu. Alhamdulillahnya kita enggak, kita terus maju, terus berjuang, terus kita tetap bikin konten yang memang untuk untuk memajukan pencaksilat juga, terus itu juga kita untuk mengkasih tahu gitu self defense gitu mengeducate. Iya, mengeducate gitu kan tentang self defense gitu. Ya, seperti itu. Itulah mental petarung, mental sejati. Lu mencoba mengintimidasi orang yang salah, men. Pesilat adalah pesilat. Pesilit. Oke, thank you ya udah mampir ke sini. Terima kasih udah sharing ceritanya. Ya, semoga kedepannya banyak kebaikan yang didapatkan. Amin. Semakin kuat juga untuk segala cobaan-cobaan mungkin yang mendatang. Ya hidup ini kan kita nggak pernah jauh dari yang namanya cobaan lah ya. Ya, semakin kuat, semakin hebat karena semakin tinggi pohon, semakin kencang juga angin menerpa. Iya, gokil. Cynthia Chandranaya.